Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Halo Sobat Katekese Santai semuanya. Pernah dengar omongan pedas dari kaum Protestan seperti ini? Gereja Katolik itu dulu jual surga. Atau umat bisa beli pengampunan dosa asal bayar. Kedengarannya memang gila. Tapi benar nggak sih? Apakah itu ajaran resmi gereja? Atau cuma sejarah yang disobek-sobek? Tenang, kita bahas bareng, santai tapi tuntas. Pertama-tama kita harus ngerti dulu nih, apa itu indulgensi? Indulgensi itu bukan surat pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu dapatnya di sakramen tobat. Nah, indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara atas dosa yang udah diampuni. Contohnya gini, kamu nyolong, terus minta maaf, dan udah diampuni. Tapi tetap ada konsekuensi, kayak rasa bersalah atau dampak dari dosa itu. Nah, indulgensi itu kayak bentuk belas kasih Tuhan yang meringankan akibat dari dosa kita. Bukan tiket shortcut ke surga. Tapi ya, kita nggak bisa tutup mata. Memang pernah ada penyimpangan dalam sejarah. Sekitar abad ke-16, indulgensi disalahgunakan. Beberapa oknum menjadikannya alat penggalangan dana besar, termasuk buat bangun Basilika Santo Petrus. Ada satu tokoh terkenal, Johann Tetzel. Dia pakai slogan kontroversial, begitu koin jatuh ke dalam kotak, jiwa keluar dari apu penyucian. Sounds catchy, tapi itu bukan ajaran resmi gereja. Itu propaganda yang bikin banyak orang salah paham. Lalu muncullah Martin Luther. Pada 31 Oktober 1517, dia tempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg. Awalnya, Luther nggak menolak indulgensi secara konsep. Dia cuma mau kritik praktik penyalahgunaannya. Tapi lama-lama, kritik itu berkembang. Dia mulai mempertanyakan otoritas paus, keberadaan api penyucian, bahkan sakramen-sakramen gereja. Dari situ, meledaklah apa yang kita kenal sebagai reformasi Protestan. Perpecahan besar di antara umat Kristen Barat. Tapi gereja nggak tinggal diam. Gereja sadar, ada masalah yang harus dibenahi. Maka diadakanlah Konsili Trente. Salah satu konsili terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Di sana, gereja 1. Menegaskan kembali ajaran sejati tentang indulgensi. 2. Mengutuk segala bentuk penyalahgunaan. 3. Menekankan bahwa indulgensi harus disertai taubat sejati, doa, dan perbuatan rohani. Dan yang terakhir, menempatkan indulgensi sebagai bagian dari upaya suci hati dalam perjalanan rohani orang-orang percaya. Lalu gimana sekarang? Apa indulgensi masih? Jawabannya, masih. Tapi nggak bisa sembarangan didapat. Untuk menerima indulgensi, ada syarat-syarat. Yang pertama, mengikuti misa dan menerima komuni. Yang kedua, doa untuk intensi Bapa Suci. Yang ketiga, tidak terikat pada dosa berat. Dan yang keempat, ada niat tulus untuk bertobat. Jadi, ini bukan soal bayar-bayaran, tapi soal hati dan pertobatan yang nyata. Sobat Katolik, mari kita jujur dan dewasa. Ya, sejarah mencatat ada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan.
Tapi itu bukan berarti ajaran gerejanya yang salah. Sama kayak sekarang, kalau ada pejabat korup, apakah negaranya otomatis jahat? Enggak kan? Yang salah orangnya, bukan sistemnya. Jadi penting buat kita untuk bedakan antara dosa oknum dan kebenaran ajaran. Kesimpulannya, gereja tidak pernah jual surga. Tapi memang pernah ada yang menyalahgunakan indulgensi. Dan sekarang, ajaran tentang indulgensi sudah ditegaskan kembali dengan sangat jelas. Jangan biarkan sejarah dipelintir jadi senjata menyerang iman kita. Kalau kamu merasa tercerahkan, bantu sebar kebenaran ini. Like, komen, dan subscribe Katekese Santai biar makin banyak orang mengenal iman Katolik yang sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.